Ultra proses itu bukan cuman snack, datanya itu bikin ngeri loh. Banyak orang merasa aman selama yang dimakan itu cuman cemilan. Soalnya kata cemilan itu terdengar kecil, imut, dan seolah tidak punya dosa. Masalahnya, tubuh kita itu tidak punya fitur mengabaikan kalori karena bentuknya itu kecil. Dan istilah yang sering jadi biang kerok di era modern itu bukan cuman gula atau lemak, tapi ultra processed food. Makanan yang sudah diproses sedemikian rupa sampai bentuk aslinya itu nyaris tinggal kenangan. Ada studi besar yang sering jadi rujukan. BMJ 2019 dari kohort Nutrinet Santé di Perancis melibatkan lebih dari 100.000 orang. Mereka mengukur proporsi ultra processed food dalam pola makan dan melihat hubungan dengan kejadian penyakit kardiovaskular. Jadi yang dilihat itu outcome seperti serangan jantung dan stroke. Hasilnya, konsumsi UPF yang lebih tinggi itu berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi. Nah, ini adalah studi observasional, bukan berarti satu bungkus snack langsung bikin serangan jantung ya. Tapi ini seperti lampu indikator di dashboard mobil. Kalau nyala terus, masa sih mau kita tutup pakai plester? Kalau misalnya Anda bertanya, kenapa sih UPF itu bisa terkait risiko lebih tinggi? Sederhananya, UPF itu cenderung tinggi garam, gula, lemak jenuh, rendah serat, dan didesain supaya mudah dimakan banyak, supaya enak, supaya nikmat, supaya dopamin di otak kita itu keluar dalam jumlah banyak dan kita merasa bahagia. Kita sering merasa itu cuman efek dari ngemil, tapi otak kita menganggap itu sebagai hadiah. Dan hadiah itu biasanya datang dengan syarat dan ketentuan. Laparnya cepat balik, kalorinya numpuk, kualitas gizinya itu tipis. Nah, ini belum termasuk efek tambahan seperti aditif, tekstur yang bikin makan itu lebih cepat, dan rasa yang bikin susah berhenti. Nah, UPF itu sering bukan soal rasa enak, tapi soal rasanya itu jago enak banget. Ada juga studi open access lain yang memperkuat gambaran ini. BMJ tahun 2019 dari kohort SAN di Spanyol melibatkan lebih dari 19.899 orang melihat konsumsi UPF dan kaitannya dengan risiko kematian. Hasilnya, konsumsi UPF yang lebih tinggi itu berkaitan dengan mortalitas yang lebih tinggi. Lagi-lagi, ini bukan fatwa, semua kemasannya itu haram, tapi gambarannya itu konsisten. Ketika UPF jadi porsi besar dari diet kamu, tubuh itu seperti hidup di mode darurat terus-menerus. Yang menarik, kadang orang mengira UPF itu cuma snack, keripik, biskuit, permen. Padahal UPF itu bisa menyelinap dalam bentuk yang terlihat normal. Roti putih, sereal manis, minuman kopi botolan, bahkan beberapa makanan diet yang sebenarnya itu sangat terproses. Jadi kalau strategi kita itu cuman nggak ngemil, tapi minumnya itu manis dan makanannya itu ultra proses semua, tubuh itu tetap dapat paket lengkap yang sama. Yang sering menipu adalah packaging yang rapi dan kata-kata seperti low fat, high protein, atau plant based. Padahal isinya itu tetap ultra proses. Kalau mau jujur, perang melawan UPF itu bukan perang melawan rasa enak. Kita tetap boleh menikmati makanan, tapi kita perlu tahu siapa yang pegang kendali, lidah kita atau tujuan kesehatan jangka panjang kita. Coba kamu lihat pola makanan kamu sehari-hari. Apakah kamu masih sering mengkonsumsi makanan utuh, seperti misalnya sayur, buah, kacang, tempe, ikan, telur, whole grain, atau itu cuma jadi topping biar merasa sehat? Karena UPF yang jadi mayoritas itu seperti hidup dengan utang. Kelihatannya sih baik-baik aja sampai akhirnya tagihannya itu datang. Anda tidak perlu jadi perfeksionis. Yang lebih penting adalah naikkan porsi real food pelan-pelan dan turunkan ketergantungan pada ultra proses sebagai makanan utama. Kalau snack jadi hiburan sesekali, tubuh itu biasanya memaafkan. Tapi kalau UPF jadi pola hidup, tubuh itu akan kirim notifikasi. Kadang lewat tekanan darah, kadang lewat gula darah, kadang lewat pinggang celana yang makin melebar. Yuk, pilih makanan yang bikin tubuh kamu merasa diperlakukan seperti sahabat. Follow ya akun ini untuk info kesehatan penting lainnya yang ringan, sopan, tapi bisa menyelamatkan hidup kamu.